Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai latihan sumatif akhir semester untuk mata pelajaran IPAS. Langsung saja ya, kita bahas soal-soalnya. Yang pertama, bagian tumbuhan yang berperan untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Wah, ini pertanyaan hiburan ini. Pasti jawabannya adalah akar. 2. Proses fotosintesis dalam tumbuhan menghasilkan zat. Nah, proses dalam fotosintesis itu ya prosesnya kan seperti ini. Diingat-ingat ya, karbon dioksida ditambah H2O akan menghasilkan glukosa ditambah dengan oksigen. Ya, glukosa boleh juga ditulis karbohidrat, ya, seperti ini. Ini karbon dioksida, ini air ditambah dengan sinar matahari, ya, akan menghasilkan karbohidrat. Inilah yang namanya proses fotosintesis. Jadi glukosa dan oksigen, ya. Proses fotosintesis dalam tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen. Jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 3. Jenis tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara cangkok adalah, nah, cangkok itu adalah tumbuhan yang berpembuluh. Nah, mana yang bisa dicangkok? Yang bisa dicangkok tentunya adalah pohon mangga dan pohon jeruk. Ya, karena dia berpembuluh atau ada batang kayunya. Kalau stroberi tidak, melon itu juga tidak, wortel juga bukan. Ya. Berikutnya, jadi tadi jawabannya adalah yang A. 4. Dimas dan Aldi membawa jus jeruk yang dikemas dalam botol. Dimas membawa botol ukuran 1000 ml, Aldi membawa botol ukuran 650 ml. Apabila massa dari kedua botol tersebut diukur, perkirakan massa kedua botol tersebut. Ialah, nah, massanya tentunya kita bisa membandingkan. Dikemas dalam botol, Dimas membawa botol ukuran 1000 ml, Aldi membawa botol ukuran 650 ml. Apabila massa dari kedua botol tersebut diukur, perkirakan massa. Nah, tentunya massa yang lebih besar itu siapa? Yang volumenya besar. 100 ml yang lebih besar. Berarti mana yang lebih mungkin massanya? Yang lebih mungkin adalah yang A. 100 gram dengan 65 gram. Seperti itu. Berikutnya, nomor 5. Perhatikan ciri-ciri wujud benda berikut. Bentuk benda dapat berubah dengan perlakuan tertentu, memiliki massa dan volume yang selalu berubah-ubah. Susunan zat penyusunnya sangat rapat. Kemudian bentuk benda berubah mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Ciri benda padat ditunjukkan oleh nomor. Benda padat itu bentuk benda tetap. Nah, berarti yang saat pernyataan 1 ini juga merupakan ciri zat padat, ya kan? Bentuk benda dapat berubah dengan perlakuan tertentu. Misalkan batang kayu dipotong jadi meja. Nah, itu kan dengan perlakuan tertentu. Berarti 1 ini benar. Memiliki massa dan volume yang selalu berubah-ubah salah. Susunan zat penyusunnya sangat rapat. Ini benar. Berarti yang benar adalah 1 dan 3, yaitu yang A. 1 dan 3. 6. Peristiwa menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Peristiwa tersebut dapat terjadi karena benda padat mengalami atau menerima kalor. 7. Memperkecil luas permukaan yang bergesekan akan memperkecil gaya gesek. Memperkecil boleh, mengurangi boleh. Memperkecil gaya gesek. 8. Benda akan memiliki sifat kemagnetan setelah digesek, ya, atau digosok.
Karena apa? Karena cara membuat magnet itu kan ada beberapa macam cara. Dialiri listrik, digosok, atau dengan diinduksi. Ya. 9 sekarang. Makin besar tarikan pada karet ketapel, batu akan terlontar makin jauh. Hal tersebut memungkinkan karena adanya gaya ketapel itu pasti ada gaya pegas. Saat dijatuhkan dari ketinggian yang sama, bola basket menyentuh tanah lebih cepat daripada bulu ayam. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa gaya gravitasi dapat dipengaruhi oleh bulu ayam sama bola basket itu berbeda dalam hal massa. Jadi jawabannya gaya gravitasi dapat dipengaruhi oleh massa benda. Berikutnya nomor 11. Energi dapat dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Tulislah dua contoh dari kedua jenis energi tersebut. Contoh yang terbarukan. Sinar matahari. Kemudian panas bumi. Air. Angin. Nah, ini terbarukan. Kalau tidak terbarukan, itu contohnya migas. Migas itu maksudnya minyak dan gas alam, ya. Minyak dan gas alam. 12. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang tersimpan di dalam sebuah benda. Energi potensial adalah energi yang ada di dalam benda. Mengapa energi potensial dapat ditemukan dalam makanan? Ya, karena di dalam makanan yang sudah dicerna akan menghasilkan energi. 13. Listrik dapat dibangkitkan dengan menggunakan tenaga angin. Jelaskan perubahan bentuk energi yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Nah, mestinya urutannya adalah pertama adalah angin. Kemudian menggerakkan turbin. Menggerakkan generator. Nah, dari generator ini nanti menghasilkan listrik. Ya. Generator inilah yang nanti mengubah mengubah dari energi kinetik menjadi energi listrik, itu dari generator. Kemudian 13, habis 13 itu adalah 14. Perhatikan gambar berikut. Apa perubahan bentuk energi yang terjadi saat alat tersebut digunakan, ya. Nah, ini roti, ini ada pemanggang roti ya mestinya, ya. Berarti saat digunakan, benar ya, ini pemanggang roti ya. Ini kan energi apa perubahan bentuk energi yang terjadi saat alat tersebut digunakan. Ini tentunya kan di listrik. Listrik menjadi panas. Ini kan pemanggang roti ini. Perubahan bentuk energinya adalah dari listrik menjadi energi panas. Seperti itu. Nah, energi panas ini yang kemudian mengubah roti yang kiranya sebenarnya rotinya udah matang ya, tapi dimatangkan lagi dengan cara dipanggang. Seperti itu. Seperti halnya makan roti bakar itu loh. Roti bakar yang ada di kalau sore atau sampai dengan malam itu kan juga kalau itu malah digoreng ya. Bukan digoreng. Maksud saya dihangatkan, dipanaskan lagi, dibakar. Nah, seperti itu. Kemudian 15, kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai tenaga alternatif untuk membangkitkan listrik. Bagaimana proses perubahan bentuk energi yang terjadi? Jelaskan jawabanmu. Nah, dari kotoran ternak itu kan mula-mula berupa
Feces itu kan tadinya energi kimia ya. Mula-mula itu kan makanan dicerna di dalam tubuh itu kan akan menjadikan energi kimia, ya kan? Energi kimia, kemudian biomasa, kotorannya atau fecesnya, kotoran ya, kotoran. Nah, dari kotoran ini nanti akan bisa menghasilkan uap panas atau kalor, atau boleh juga Pak Jul tulis ya, kalor. Nah, kalor ini nanti menggerakkan turbin. Nah, menggerakkan turbin, terus turbin bergerak menggerakkan generator. Generator bergerak menghasilkan listrik. Nah, seperti ini urutannya. Jadi energi kimia itu maksudnya makanan yang ada di dalam tubuh hewan ya, kotoran ternak kan hewan ya. Makanan di dalam tubuh ternak atau hewan itu kan terkandung energi kimia. Kemudian setelah dikeluarkan itu kan menjadi energi biomasa. Biomasa itu akan menghasilkan uap panas. Jadi misalkan biasanya septic tank, yaitu kotoran ternak itu kan dimasukkan ke dalam septic tank. Nah, itu pasti akan menghasilkan uap panas. Uap ini, yang panas ini akan menggerakkan turbin menggerakkan generator mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Oke, gitu, selesai. Oke, gitu ya, saya rasa cukup untuk pembahasan sumatif akhir semester untuk mata pelajaran IPA. Semoga membantu. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.